Oke, halo, saya Louis Arianto, saya profesional wedding photographer, saya juga Alpha Guru. Bagaimana pengalaman menggunakan Alpha 6700? Pertama kali pegang itu pasti ringan ya, apalagi kalau kita biasa pegang kamera full frame, ketika megang APS-C ringan banget gitu. Terus dari segi fokus, kecepatan fokus, teknologi AI-nya itu sangat membantu banget. Apalagi kita fotografer wedding kan, wedding pasti ngomongin tentang momen kan, momen sekali seumur hidup. Buat saya 6700 ini menjawab kebutuhannya fotografer wedding. Dari segi menu juga udah yang terbaru, skala. Jadi kan udah biasa pakai A74, A7R5, ketika pakai 6700 nggak ada masalah karena kurang lebih sama banget gitu. Jadi kalau kalian mungkin seandainya nih kalian kalian memang penggemar APS-C, kalian ingin upgrade untuk upgrade kamera, buat saya 6700 ini pas banget. Tapi kalau kalian sudah punya full frame, terus kalian butuh kamera cadangan, kamera second, karena kan kalau kita traveling kan bawa satu kamera aja kan ada sedikit resiko. Kalau seandainya ada error, kerusakan dan lain sebagainya, kita harus ada backup. Ya, buat saya 6700 ini praktis banget kalau mau dibuat jadikan backup. Kalau baterainya sudah ikut baterainya yang baru ya, yang seperti A74, A7R5 semua. Jadi baterainya sudah bagus dan awet gitu. Oke, saya Angga Gadut, Alpha Guru, commercial videographer. Ya, untuk kali ini kita lagi ada di acara launching lensa 1635 dan A6700. Bagaimana pengalaman menggunakan lensa sel 1635 JM2? Jadi kalau untuk dari lensa ini, pengalaman saya pribadi, jadi kebetulan memang saya salah satu orang yang dipercaya Sony untuk memegang lensa ini. Dan first impression saya, ya dibandingkan 1635 GM sebelumnya, yang pasti tentunya jelas lebih ringan. Yang kedua, saya merasa di lensa ini tuh lebih untuk seorang videographer itu sudah mulai diberi fitur-fitur yang mendukung untuk videografi gitu ya. Contohnya yang paling berkesan buat saya itu adalah ketika kita zoom gitu ya, dari 16 ke 35. Yang dimana biasanya kan lensa zoom itu kan ketika videographer tuh pakai gimbal. Ketika kita zoom, itu tuh beratnya tuh akan berat ke depan ya. Sedangkan di lensa ini dia maju tuh hanya sedikit banget, jadi sama sekali nggak ngeganggu keseimbangan gimbal. Bener. Dan terus kemudian kalau dari kemampuan lensa ini sendiri, yang saya rasain tuh di minimum focus distance-nya. Itu dia jaraknya deket banget. Tadi juga pasti mbaknya lihat ya video saya di mana saya shoot produk gitu, shoot buah, itu jarak dari depan lensa dan objek itu hanya segini aja gitu ya. Dan itu bisa fokus. Dan itu di focal length 16 gitu ya, berarti wide. Jadi dengan lensa ini kita bisa shoot dengan bereksperimen lah dengan shoot dari lensa ini. Lensa ini yang pasti itu dia ya, fitur-fitur yang sangat terasa beda itu dia tuh udah ada aperture ring tentunya. Aperture ring tuh ya sangat membantu banget lah untuk videographer gitu ya, mempermudah kita untuk mengubah aperture. Dan yang pasti ya itu tadi sih, ringannya itu sih, gitu sih. Ya, halo, saya Daniel Congari, Alpha Professional Photographer dengan spesialis landscape. Bagaimana pengalaman menggunakan lensa sel 1635 JM2? Lensanya sih keren banget ya. Menurut saya ini improvement yang sangat bagus dari Sony ya. Kita lihat dari segi beratnya itu lensa sendiri satu berkurang 200 gram ya. Kemudian lensanya juga ketinggiannya dibandingkan yang lama ini juga makin mengecil ya. Makin mengecil. Kemudian ada satu lagi kelebihannya lagi, ketika lensa ini di zoom ke 16, zoom out ke 16 mili, itu lensanya kan pasti keluar ya, dia aspherical, dia keluarnya kecil banget. Jadi buat orang videographer ketika lensa ini dipakai, dia tetap balance meskipun dia melakukan zoom ke 16 mili atau ke 35 mili. Plus lensa ini punya jarak titik fokus yang cukup pendek ya, sekitar 22 cm dengan pembesaran 0,32 kali.
Jadi untuk teman-teman yang pengen moto makro, bunga, dengan situasi kelihatan yang megah, luas, nah itu bisa pakai lensa ini. Nah, lensa ini itu sudah diimprove sama Sony. Ya, dia ada beberapa faktor yang membuat lensa ini sangat-sangat worth it banget untuk dibeli ya. Satu, lensa ini dilengkapi dengan nano AR coating 2 ya, yang sangat efektif menghilangkan flare dan ghosting, plus kotoran seperti debu, minyak, sidik jari pada permukaan lensa itu sudah sangat minim banget ya. Nah, terus yang kedua, lensa ini dilengkapi dengan ada yang namanya eddy glass ya, sehingga membuat chromatic aberration ketika kita moto landscape itu sangat-sangat minimum ya, dapat bisa ditekan banget. Plus yang ketiga, lensa ini dilengkapi dengan extreme aspherical lens, di mana fungsi optik ini adalah meningkatkan sharpness corner to corner dari hasil foto yang kita buat. Lensa ini sih bisa dipakai untuk banyak ya. Untuk landscape kan sangat cocok banget ya, karena lensa kategori wide ya, 16-35. Kemudian untuk close up untuk moto jarak dekat juga sangat oke ya. Plus fokusnya juga sangat cepat. Kemudian buat teman-teman yang ingin moto seperti portrait, model, bisa dipakai untuk segala hal, karena kan dia range-nya 16-35 ya. Kita kalau motret kayak misalnya portrait ataupun model ya, dengan posisi 16-35 bisa mengambil suasana sekitar, backgroundnya pun bisa tertangkap dengan baik, dan ketajamannya juga sangat-sangat bagus ya. Daripadanya ada tambahan lagi naik lensa ini? Nggak ada sih, tapi setidaknya saran saya sih lensa ini sangat worth it banget untuk dimiliki ya. Jadi buat teman-teman yang punya seri 16-35 jam yang lama, mau upgrade ke lensa jenis yang ini, peningkatannya secara performa dari fokus, kecepatan fokus ya, kemudian jarak terdekat fokusnya, kemudian ringan, kecilnya, itu sangat-sangat improvement banget ya dari Sony, sehingga worth it banget lah untuk teman-teman pre-order. Foto landscape juga ya, karena kan kalau landscape biasanya kan kayak misalnya harus terrainnya agak sulit gitu ya, kalau ringan kan. Iya betul, jadi dengan keluarnya seri-seri G Master yang seri Mark II ini, itu kan sudah banyak banget mangkas berat ya. Kalau kita bandingkan dulu ya, kalau perbandingan ya, kita bawa 16-35 GM yang versi awal, 2470 GM versi awal dengan 7200 GM versi awal, itu beratnya sama sekarang dengan 16-35 GM Mark II, 2470 GM Mark II, 7200 GM Mark II plus satu body Alpha One. Jadi dulu kita buat 3 lensa, sekarang itu beratnya sama dengan 3 lensa plus satu body. Oh wow. Jadi buat teman-teman yang belum upgrade ke GM versi Mark II, wah sayang banget itu. Oke, halo, aku Gandhi Maya Suara, aku wedding videographer di Sony Alpha Guru. Oke, hari ini kan ada 3 item yang di launching sama Sony, ada 6700, 16-35 Mark II, sama mic. Dan aku udah coba 2 item dari itu, ada 6700-nya dan juga sama mikrofonnya yang udah aku coba. Bagaimana pengalaman menggunakan Alpha 6700? 6700 sebenarnya upgrade yang cukup banyak kayak dari 6400 terakhir 4 tahun lalu kan. Yang pertama itu shutter speed udah bisa 8000. Yang kedua, fitur paling oke-nya itu sih bisa embed load. Jadi kita bisa taruh load sendiri, shooting bisa langsung back in load-nya. Dan yang terakhir compact sih. Jadi buat orang wedding itu kebantu banget. Pegang alat kecil, kelilingnya cepet, nangkep momennya juga cepet. Ya jadi sebenarnya buat di wedding itu kita perlu alat yang high quality sebenarnya hasilnya, dan juga perlu alat yang lebih ringkas kan. Karena wedding itu momennya pindah-pindah, ada di mana-mana kan. Jadi alat semakin ringkas, makin kecil, makin bagus. Dan juga ini udah 4K 120 fps juga. Jadi main cropping tuh biasa di wedding banyak teman-teman yang bocor, itu juga gampang eliminasinya. Yang paling aku suka tetap embed load-nya sih. Karena embed load kadang kita punya preset sendiri buat video, dan kita kadang masih nggak pede pakainya di kondisi cahaya apa yang bagus. Jadi kita bisa tes langsung di tangan. Kita masukin load, kita buat cahaya side light, kita cobain di kamera apakah oke di exposure 1, exposure 2, ketika itu oke, jadi kita lebih pede syutingnya dengan load yang udah kita punya. Lebih simpel sih kerjanya. Dari kamera yang pasti udah ada satu lagi yang baru, ada pengoperasiannya udah bisa touchscreen kan, recordnya udah bisa touchscreen tuh, udah firmware yang baru.
Jadi kadang-kadang videographer tuh pegang gimbal di kanan dan record masih pakai tangan kiri, kadang-kadang tangan tuh ribet ke kanan kan. Jadi kalau udah ada LCD di sini, kita tinggal swipe, press record di LCD, itu ngebantu banget. Iya, ringan banget. Apalagi setup lensanya kecil-kecil semua kan. Yang paling aku suka sih 15 mili 1.4. Jadi andalan sih kalau di seri APS-C. Nah, mikrofon sejauh aku udah pakai wedding sekitar 3 kali. Nah, wedding itu sebenarnya banyak polusi suara kan. Dan mikrofon yang aku coba ini ada 8 directional audionya. Jadi kita bisa ambil depan, samping kanan kiri, sama depan belakang sekalian bisa kita ambil. Jadi misalnya aku syuting sambil ngobrol sama temen nih, misalnya ada temen yang ambil angle dari sebelah kanan gitu. Jadi suara kita nggak bakal masuk ke mikrofon, tetap orang yang kawinan di depan yang ketangkep. Jadi ngebantu sih buat wedding. Jadi teman-teman yang masih pemula soal audio, jadi tinggal plug, record, itu audio udah bagus. Bantu banget Itu buat audio. tadi kalau nggak sadar kata kakak simple ya ininya ya. Maksudnya Pengoperasiannya ya? Iya, simpel banget. Karena tinggal kalau gampang itu tinggal colok, kita pilih analog atau digital, tapi kamera Sony rata-rata digital semua tuh. Kita pilih digital, terus kita tinggal pilih directionalnya. Jadi misalnya kita arah rekam kamera lurus, mau ambil ruang yang sempit buat audio, ya kita pakai directional yang lurus banget dan sempit. Jadi polusi suara dari kanan kiri juga nggak bakal masuk.